kaukus kreatif di Indonesia itu di Jawa memang, tapi terbagi menjadi tiga kaukus besar, Malang, Surabaya, Jogja, sama Bandung. Kenapa yang sadar dan kemudian mereka dalam tanda kutip ya, menguasai jagat per-YouTubean itu Jogja dan Jawa bagian tengah dan timuran gitu ya Mas ya. Ya kalau karena kan saya posisinya di Jawa Barat ya Mas ya. Iya. Jadi saya bilangnya orang Jawa, timuran Jawa. ya. Orang Begitu timuran. ya. Jadi ternyata setelah gue tanya-tanya, mereka sadar betul haknya apa. Jadi mereka itu tidak didolimi dan atau dimanipulasi oleh pihak lain. Ini gue kasih contoh ya. Gue deket banget sama Piu Padi, sahabat gue. Even untuk Piu saja yang sering ngobrol sama gue, lagunya gue lupa harmoni atau yang mana itu ya. Itu selama bertahun-tahun didaftarkan di PRS. PRS itu apa ya? LMK, nanti gue jelasin LMK itu apa. LMK Inggris. Atas nama orang lain. Dan dia bisa nggak tahu. Jadi kalau begitu kan logikanya duitnya dari PRS itu larinya ke orang yang di atas namakan itu kan gitu kan. Logikanya gitu. Nah, sekarang gini. Lu tadi tanya tentang publishing yang baik itu apa? Gue jelasin dulu publishing itu apa. Jadi ya karena gue lawyer ya, mohon maaf teman-teman. Jadi gue ngomong agak normatif sedikit. Kalau mau catat silahkan. Karena ini penting. Sebelum kita kemana-mana nih, sebelum kita ngomong exposure seperti Mbak Arin tadi bilang, kita ngomong gerakan underground seperti Mbak Irvin tadi bilang, Anda harus tahu hak-hak dasar Anda. Makanya aku tadi minta suruh angkat tangan. Karena pertanyaan keduanya adalah siapa di antara teman-teman yang menciptakan lagunya dan memperform lagunya sendiri? Ayo angkat tangan. Gue pengen tahu. Lu juga? Lihat korbannya. Tuh kan banyak kan? lihat korban. Jadi ini yang gue sampaikan ini nanti akan jawaban gue akan dipengaruhi oleh tindakan angkat tangan Anda itu. Jadi undang-undang hak cipta itu terbagi, nggak ngomongin hak cipta musik aja, tetapi ini bisa kalian baca sendiri karena gue lawyer, gue selalu ngomong dasar hukum. Undang-undang hak cipta kita itu Undang-Undang 28 tahun 2014. Ya. Undang-undang hak cipta tentang hak ciptanya sendiri, hak-hak kalian, nanti silakan kalian baca. Itu di pasal 9. Siapapun nggak boleh ngelanggar itu kan gitu kan, undang-undang itu gitu kan. Siapapun nggak boleh nyolong, nggak boleh segala siapapun. Nah, pasal 9 itu ngomong untuk ngapain aja karya ciptamu Boik, mesti izin elu. Itu ya, itu dasar pertama. Dasar pertama. Di situ ada hak penggandaan. Hak penggandaan itu contoh. Aku merasa bahwa lagunya Boik enak ya. Senja tai anjing. Terus karena gue pengen pendekatan approach yang baru, gue ajak Gugun sama si Fuad. Kita bikin cover yuk. Kita rekam penampilan mereka, merekam ya. Itu di pasal 91 ayat B penggandaan, itu harus izin dia. Kalau nggak izin, gue ada pidananya, ada pidana loh. Bukan cuma data. Jadi ini ya, hak cipta itu, jadi lagu itu selalu aspeknya dua. Yang satu itu adalah karya cipta aslinya. Notasi aslinya dia, lirik aslinya yang dibikin Boik, apa segala macam itu. Kemudian, ini pegangan-pegangan doang. Pasal 9. Pasal 24 itu adalah hak ekonomi dari pemegang hak terkait. Pemegang hak terkait itu produsernya. Jadi contoh begini. Kalau gue ada senjata anjing tadi, gue sudah dapat izin nih dari Boik nih. Gue, Gugun dan Fuad itu membiayai perekaman suaranya, maka gue jadi produser. Izin loh tapi ya. Kalau gue nggak dapat izin, gue bukan produser namanya. Sehingga produk rekaman kami namanya master. Ya, kalian semua pasti tahu ya istilah-istilah industri kita itu ya, namanya master, namanya apalah komposisi apa segala macam. Nah, master itu dilindungi oleh pasal 24. Tapi versi gua
Kalau siapa Ijai? Ijai kemudian senjata anjing gue bikin keroncong ah. Dia izin juga, maka dari anakan bapaknya kan tadi karya cipta aslinya si Boyk ya. Maka versi apa Marcel. Marcel Siahaan tidak pernah menciptakan lagu. So lagu yang diciptakan oleh entah siapapun, diciptain Baby Nur atau siapa gitu ya. Kalau dia nyanyi, kemudian direkam dan diupload ke YouTube, maka yang dapat duit siapa? Yang dapat duit adalah pertama kali pemilik masternya. Karena yang keluar itu kan, yang keluar di YouTube itu kan memang pasti video master tuh. Itu misalnya labelnya VMC misalnya. Misalnya dari pemasukan lagu itu karena ditonton banyak orang maka keluar iklan, dapat duit 100. Ini YouTube itu langsung motong di atasnya. Sekarang masih 8%-an lah. 8% diambil sama YouTube. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau penciptanya ngeklaim. Ingat ya, jaga-jaga. Belum tentu ngeklaim juga. Kalau dia nggak punya publishing dia nggak bisa ngeklaim. Tapi duitnya diambil YouTube. Yang 92% menjadi 100% lagi dibagilah sama YouTube sama VMC. Marcel dapat dari mana? Marcel itu haknya cuma kalau dia live, mukanya Marcel itu. Mukanya Marcel itu. Ketika dia menyanyikan lagu X gitu ya, sampai direkam orang, dia bisa ngeklaim. Dia bisa ngeklaim, dia bisa melakukan langkah hukum untuk minta kompensasi. Kalau ngeklaim di YouTube nggak bisa, ngeklaim digital nggak bisa. Jadi klaim YouTube itu selalu ada dua, saudara-saudara. Klaimnya karya cipta sama klaimnya master. Yang kan makanya tadi gue langsung ngomong gue bagi dua ya. Karena klaim karya cipta itu hanya ada di publishing. Hanya alatnya untuk melakukan klaim karya cipta hanya dimiliki oleh publishing. Kemudian ada klaim master tadi. Dia tadi langsung ini Boy ini urusannya kalau sama saya selalu mengeluh dan curhat. Jadi lagunya dia tiba-tiba dia nyanyi live, direkam sama orang ini pinter, dia lebih mengetahui belantara digital dibandingkan Boyk, dinaikin, diakuin sebagai masternya itu orang. Nah gue tanya, lagu itu pernah lu naikin ke channel lu nggak? Gue tanya. Pernah mas. Nah kan, lu ikut agregator apa? Gue cuma AdSense, nggak bisa. Jadi kalau ini gue langsung ngomong ya. Langsung contoh kasus mas ya? Langsung contoh kasus ya? Langsung contoh kasus. Gue mengupas masalah lu tadi. Publishing ntar dulu, kan gue bilang tadi ya, duit 100 perak, langsung 8% diambil sama YouTube untuk karya cipta, didiemin dulu. Yang gue omongin adalah hasil rekaman live-nya nih orang ketika si Boyk nyanyi. Ya. Padahal si Boyk pernah bikin master karena lagu ciptaan dia sendiri, maka dia nggak perlu izin dong. Dia produksi sendiri, dinaikin ke channelnya dia. Channelnya dia itu udah monet, sepakat. Tapi ada kalau kita model orang India ya, di YouTube itu ada kasta, ya, ada kasta Brahmana, ada Satrianya, ada gitu ya. Dia ini kalau cuman AdSense, kalian kalau cuman AdSense, itu kasta terendah namanya Paria atau Sudra. Paria. Pahit tuh mas. Nah iya makanya, kalian ada kaum pariah di YouTube. Iya. Kenapa? Karena kalian tidak terlindungi oleh sistem Content ID atau sistem partnership-nya YouTube. Jadi gini, kalau mau gue simpulkan, kalau soal master itu ada 4 kasta lah, gampangannya begitu. Paling rendah AdSense. Ya itulah channel-channel yang sudah monet atau belum monet itulah, itu paling rendah. Di atasnya itu Content ID. Content ID itu biasanya dimiliki oleh label-label besar, Musika, Aquarius, ya. Mereka itu bisa atau berdiri sendiri atau bisa
tergabung pada atasnya lagi. Layernya agregator. Agregator tuh kayak gua nggak tahu lah, di sini ada Believe, ada Banyak sih mas. IDE, ada IDE, apa lah gitu ya. Iya. Di atasnya lagi ada super agregator yang nggak pernah main di sini. Itu sebenarnya konten ID agregator sama super agregator itu sama. Mereka melindungi master. Jadi meskipun si Boyk ini menyanyikan, memproduksi lagu ciptaan sendiri, kan gue bilang tadi ya, barang produk rekaman bisa disebut master kalau berizin, iya nggak? Kalau dia ciptaan dia sendiri nggak perlu izin, kan gitu aja. Tapi kan harusnya jadi master. Tapi dalam sistemnya YouTube dia tidak dianggap master. Kenapa? Karena dia masih kastanya pariah. Kalau gue mau jahat, teman-teman skena sosialisme ini, gue tahu kalian semua yang belum agregatornya mana gitu ya. Upload-uploadin aja, gue punya sendiri gitu ya. Diklaim tak gitu. klaim masternya. Diklaim gitu. Iya. Oke. Jadi gue tinggal ngambil aset sound recordingnya dia atau merekam dia pada saat live. Gue jadiin master. Kenapa? Karena gue udah terlindung di agregator, gue udah di konten ID atau apa. Duitnya dia pasti hilang. Pasti lari ke gue. Itu yang terjadi mas. Nah itulah. Jadi sebenarnya pemahaman tentang distribusi distribusi digital pasti teman-teman udah tahu lah, karena sudah pernah melakukan. Either lewat Spotify, lewat SoundCloud, lewat apapun lah, gitu ya. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa boleh Anda distribusi langsung atau lewat agregator apa segala macam, tapi tahu teorinya. Gue ngerti sih, di semua skena seluruh Indonesia. Ketika gue ngomong kayak gini, yang dengerin cuma 20%. Tapi lihat, kalau gue udah selesai ngomong, gue nongkrong di situ pasti banyak yang tanya. Orang Indonesia itu kan belajarnya dulu kan di sekolah gitu ya. Siapa yang tanya? Gurunya mau angkat tangan lu malu. Tapi ketika gurunya naik sepeda didatengin, Pak tadi saya ada masalah ini gitu. Itu tuh nggak ada masalah. Memang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi yang ingin saya ingatkan, karena gue bukan lebih pintar dari lu pada ya. Gue lebih banyak ketemu orang, itu aja loh. Dan gue tadi ngomong sama Boyk, hati-hati jebakan panggung. Ya, jebakan panggung itu adalah kalian berkreasi, apalagi ciptaan kalian sendiri, kesenangan manggung, tapi data ciptaan kalian nggak kalian simpan, nggak kalian data dengan baik, nggak kalian arsipin, nggak kalian lindungi. Kemudian tiba-tiba karya itu diklaim sama orang. Ketika kalian naikin ke digital, ini ada benar-benar kejadian. Ada yang kenal Denny Caknan nggak? Tahu ya. Denny Caknan itu gabung ke Pragita itu sebenarnya masalah seperti itu. Dan itu miliaran ya mas ya? Pada saat waktu itu belum miliar, karena tiga bulan ketahuan. Oh. Jadi waktu itu lagu lagi naik-naiknya Kartonya Nomor 2 Janji, ya, AdSense-nya bagus dan dia perform kan banyak. Jadi dia di perform udah seneng. Dia baru sadar bahwa channelnya itu AdSense, ciptaannya belum ada di publishing, tiba-tiba channelnya hilang, karya ciptanya diakuin orang Australia. Ini either ada kejadian yang sangat langka di mana bule bisa ngomong bahasa Jawa bagus banget gitu ya. Bisa main musik pula gitu ya. Tiba-tiba dia itu nggak bisa ngakses. Barulah dia datang ke gue. Dia dalam waktu 3 bulan kehilangan uang 780 berapa juta gitu. Kirain 1.000 mas. Hah? Kirain 1.000 mas. Ya itulah. Kan lumayan ya duit segitu ya. 700 juta mas, bisa beli rumah mas. Nah itu makanya. Jadi gue beresinnya gue juga nggak mudah. Kenapa? Karena ada 2 aspek yang hilang. Kan gue bilang tadi perlindungan di YouTube itu perlindungannya 2 sisi. Satu karya cipta, satu masternya dia. Akhirnya ya udah, ya gue beresin segala macam. Ada masalah, ada langkah hukumnya. Tetapi intinya adalah Denny Caknan harus milih publishing. Waktu itu Pragita itu nggak nerima pencipta lain selain ciptaan gue. Kan gue bikin Pragita awalnya asu-asuan.
Jadi asu-asuan aja bikin praktisi. Iya, beneran. Awalnya gitu. Tapi kayak rata-rata gitu ya, kayak karena kenapa materi saya dulu iseng-isengan naikin gitu ya. Ah, deh ini mah iseng-isengan aja. Iya. Laku silakan, nggak laku juga biasa Iya. aja. Gitu. Nah itu nggak aware ternyata pas ketemu beberapa orang yang di wilayah kayak Mas gini gitu di publishing ngecek karena pas tiap ketemu wah cair nih gini karena pas dia lihat hasilnya dari total streaming gitu dia bilang lumayan lah ke kitanya nggak ada gitu kan. Iya. Jadi ada sistem gitu kan kalau Betul. publishing dia punya sistem yang bisa ngecek dan itu ketahuan berapa-berapanya Betul. Betul. dan angkanya lumayan fantastis buat saya ya Mas ya gitu. Oh ini berarti hasilnya kemana? Taunya dicolong orang Mas. Diambil. Diambil. Liburan mau Iya, liburan. Sama dia juga Mas. Iya, senasib. Iya, Sama soalnya itunya. Apanya? Apanya? Itunya sama. itunya ya. Ya. Nganunya sama Mas, Iya. agregatornya sama. Dan mungkin teman-teman juga semisal kalau teman-teman ada keresahan Ya. menyoal ini, kayaknya Mas lebih baik Bisa acungkan Bisa, tangannya. Ya, Iya. yang mau ditanyakan ya. boleh nge-cut atau apa gitu Ya. soal Eh, semisal untuk teman-teman ya. Di sini gue bukan karena keadaannya unik seperti ini. ya. Beda dengan yang model semi resmi kayak kalau di Jogja karena skena sana sudah terbentuk ya. Kalau gue ke kantor Pragita di Jogja, ke hubnya Pragita di Jogja, gue datang pasti mereka ada aja yang datang gitu. Tanya ini pasti mereka akan berkembang masalahnya. Iya. Tetapi kalau di sini kan kita one off ya, bisa saja gue akan balik ke Bandung lagi ngobrol-ngobrol segala macam. Modelnya kita sharing aja. Insya Allah kalau gue ada ilmu untuk ikut menjawab, gue akan jawab. Jadi, Mas, gue ini lagi mau rekaman nih Mas sama apalah gitu ya. Itu apa yang mesti gue lakukan. Contoh. Nah. Yang kedua, tolong jangan berkecil hati bahwa suatu saat lagu kalian masih belum populer atau apa ya. Karena gue bukan jenis orang yang suka melabeli ya. Gue nggak ngelabeli seseorang dengan indie, dengan apalah, dengan apa ya. Semuanya masalahnya sama kalau kita pandang dari segi hukum, dari segi undang-undang hak cipta. Semuanya memiliki hak. Semuanya selama dia ada orang yang pakai lagu kalian, apapun itu bentuknya, kalau nggak izin kalian namanya melanggar hukum. Gitu ya. Itu kan di dunia fisik. Tapi di dunia digital gimana caranya? Boik bisa tahu bahwa senjata anjing dipakai orang di Arab Saudi. Loh, tiba-tiba dia jadi Mars Haji kan kamu nggak tahu. Jadi versi Ya kosidah mungkin ya. aja gitu, namanya rezeki. Iya benar. Rezeki itu nggak bakal kesasar karena ada GPS-nya. Ya. Nah sedikit Mas, kalau aku boleh bertanya nih sebagai pemantik aja gitu ya. Kita pasti teman-teman ini semuanya sudah sempat rilis single, bahkan rilis album. Ya, digital ya. Digital. Ija juga udah hampir album nih. Hampir. Gitu kan, hampir album nih. Gadis, kemudian saya lihat di sini banyak Imam, ada Yasin. Nah, jangan-jangan kalau saya sempat juga rilis misal band saya yang lama. Tapi gimana nih? Kita udah kadung rilis, Udah terlanjur. sudah terlanjur rilis. Kemudian tapi ternyata kita itu asal rilis. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu sudah daftar publisher atau belum? Oke. Pertanyaan agak aneh sih. Ini agak aneh sih. Nah, Agak tapi aneh kan sih. ada Gimana caranya gue tahu gue daftar publisher atau belum? Tuh. ya. Daftar publisher itu butuh kesadaran, Bo, kecuali lu mabok. Nggak pertanyaannya Nah, ini lu lagu sendiri tapi Lagu sendiri. lagu sendiri. Lagu sendiri. Oh. Nah, berarti ini ada mindset yang harus dilurusin berarti Mas. Nah, Ya. Daftar publisher itu butuh kesadaran untuk mendekati publishernya, ngisi data karena perjanjian publishing itu butuh banyak data pribadi, data rekening kalau lu dapat royalti, data NPWP kan untuk kewajiban dari negara kayak gitu-gitulah. Pasti ada tektokan. Jadi kalau nggak ada orang tiba-tiba, bukan nggak ada orang tiba-tiba ya. Itu banyak kejadian di Indonesia. Itu kemarin gue ketua asosiasi, jadi gue tahu kelakuan anak buah gue, anggota gue gitu ya. Tiba-tiba saja nama Boik ada di publishing A.
Simple sebenarnya. Kalau nggak ketahuan, mereka terus-menerus dapat duit dari situ. Nyolongnya itu karena nggak tahu kan, kita kayak jadi sistemnya digitalnya YouTube itu, ini kok gue ngomong YouTube, kenapa kok terus-menerus ngomong YouTube? Karena YouTube ada satu-satunya platform yang ngasih kita alat untuk ngecek karya cipta ya. Yes. Yang lain belum ada. Gue masih ribut sama Meta, gue masih ribut sama TikTok, gue masih ribut sama Spotify, besok ketemu lawyernya gitu. Mereka nggak ngasih CMS. YouTube ngasih. CMS itu Content Management System. Jadi berapa kali gue ketemu ya orang dia nggak ngerasa daftar publishing itu, tapi tiba-tiba dia ngecek ada temannya rekaman gitu, tiba-tiba diklaim sama publishing A gitu. Lah, Padahal dia nggak daftar. nggak daftar. Terus kan ada gini, Itu nyolong kalau itu. kan ada orang guys, saya udah rilis nih di agregator A. Ya, nah, Yes. apakah itu kan berarti tidak include Iya. gitu kan? Kesadaran itu loh Mas. Oke, Ternyata- jadi makanya tadi tak pisahin jadi dua. Ya. Ya. Kalau ada dua sistem CMS di YouTube. Satu CMS publishing untuk karya cipta kalian, satu CMS content ID atau agregator dan lain sebagainya tadi untuk ngelindungin master yang kalian rekam, produknya. Ya. Jadi karya cipta lagu itu selalu ada dua aspek. Aspek karya cipta aslinya, komposisi, notasi, apalah segala macam itu ya. Sama ketika dia sudah direkam.